Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Gimana dengan liburannya 6 hari yang lalu? Semoga sangat menyenangkan ya. Dan kalian tetap sehat serta semangat. Jaringan kompetensi dasar subtema 2 Hewan Sahabatku 1. PPKN menjelaskan tentang nilai-nilai sila dalam Pancasila. 2. Bahasa Indonesia menjelaskan tentang menyimpulkan informasi. 3. IPS menjelaskan tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4. IPA menjelaskan tentang menyajikan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Materi pertama, PPKN. Sila keempat Pancasila. Pada sila keempat Pancasila dilambangkan dengan benteng yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat antara lain: 1. Menyelesaikan masalah atau konflik dengan bermusyawarah. 2. Tidak memaksakan pendapat atau kehendak diri kepada orang lain. 3. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama sehingga keputusan untuk kepentingan bersama lebih diutamakan. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Mengambil keputusan bersama dengan mufakat. 6. Melaksanakan hasil musyawarah dengan iktikat baik. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut, ada 4 gambar dengan cara berbeda yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Tugas 1. Ayo jelaskan, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh keempat gambar di samping. Silakan disimak, silakan diperhatikan. Selamat mengerjakan tugas 1. Pembelajaran kedua, IPA. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang pertama, perkembangbiakan secara vivipar atau beranak. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuhnya. Dari pembuahan itu akan mengalami pertumbuhan spesies baru dari jenisnya yang akan dilahirkan dari induknya. Induk akan mengandung anaknya selama beberapa waktu untuk proses penyempurnaan bentuk tubuh pada spesies baru tersebut. Selama di kandungan, dia mendapat asupan makanan dari induknya. Ciri-ciri hewan berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. 1. Menyusui anaknya. 2. Biasanya termasuk hewan mamalia. 3. Mempunyai daun telinga. 4. Tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. 5. Induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. 6. Mempunyai kelenjar susu. 7. Perlu diketahui manusia juga berkembang biak dengan cara vivipar. Contoh hewan vivipar. Ayo tebak, hewan apa ini? Hewan apakah ini? Hewan apakah ini? Hewan apakah ini?
Dan hewan apakah ini? Berikutnya, perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum yang berarti telur. Setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Ciri-ciri hewan berkembangbiak dengan vivipar atau bertelur. 1. Tidak mempunyai daun telinga. 2. Tidak menyusui anaknya. 3. Biasanya bukan golongan mamalia. 4. Tidak mempunyai kelenjar susu. 5. Biasanya hewan unggas. 6. Induk mengerami telurnya. Berikut ialah contoh hewan ovipar. Hewan apakah ini? Hewan apakah ini? Hewan apakah ini? Hewan apakah ini? Dan hewan apakah ini? Berikutnya, perkembangbiakan secara ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara ovipar dengan vivipar. Embrionya berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induk melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Ciri-ciri hewan yang berkembangbiak dengan ovovivipar. Hewan yang berkembangbiak secara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus atau mencolok. Akan tetapi, perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan lain hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Tetapi secara fisik, hewan ovivipar memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Berikut ialah contoh hewan ovovivipar. Hewan apakah ini? Hewan apakah ini? Hewan apakah ini? Hewan apakah ini? Dan hewan apakah ini? Tugas 2. Soal 1. Tuliskan ciri-ciri vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Soal nomor 2. Sebutkan contoh hewan dari setiap perkembangbiakan tersebut sesuai pada video yang Bunda jelaskan. Silahkan dicatat. Materi selanjutnya, Bahasa Indonesia. Berikut adalah informasi mengenai manajemen pemerahan pada sapi perah. Sapi perah adalah ternak yang produksi utamanya adalah air susu. Susu merupakan hasil akhir dari ternak perah. Kebutuhan akan susu sekarang meningkat sehingga perlu dilakukan peningkatan produksi susu. Namun, susu yang dihasilkan juga harus higienis, tidak tercemar, dan terjamin kualitasnya. Untuk menghasilkan susu yang terjamin kualitasnya, maka penanganan peralatan untuk pemerahan harus dilakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap susu di samping kualitas dan kesehatan susu akan terjamin. Proses pemerahan merupakan aspek penting dalam peternakan sapi perah. Hal ini disebabkan karena susu adalah produk utama dari sapi perah, dan jika tidak ditangani dengan baik, maka kualitas susu yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Susu sebagai bahan yang kaya dengan kandungan nutrisi menyebabkan
bahkan mikroba akan mudah berkembang biak pada susu. Demikian juga berbagai pencemar lainnya berupa material fisik dari lingkungan sekitar. Dan juga susu sangat mudah menyerap bau yang ada. Berdasarkan hal ini, maka dibutuhkan penanganan khusus sebelum, ketika, dan setelah proses pemerahan ternak. Demikian juga susu yang dihasilkan harus segera ditangani dengan baik dan benar. Tentu tujuan utamanya adalah untuk menghindari kerusakan pada produk susu yang telah diperah. Pemerahan pada umumnya masih tradisional atau manual, yaitu masih menggunakan tangan dan jari-jari tangan manusia. Sedangkan pemerahan secara mekanik masih jarang dijumpai. Hal ini karena masih rendahnya pemilikan sapi perah, antara lain 2-5 ekor per peternak. Begitu pula dalam penggunaan peralatan masih secara tradisional. Fase persiapan pemerahan pada sapi perah. Sebelum pemerahan dimulai, pemerah mencuci tangan bersih-bersih dan mengeringkannya. Kuku tangan pemerah dipotong pendek agar tidak melukai puting sapi. Sapi yang akan diperah dibersihkan dari segala kotoran, tempat dan peralatan telah disediakan dan dalam keadaan yang bersih. Sebelum diperah, sapi dimandikan terlebih dahulu. Ekor diikat ke kakinya agar tidak mengibas-ibas ketika diperah. Pemerah juga harus dalam keadaan sehat serta dicek kesehatannya. Pelaksanaan pemerahan susu. Berusaha memperoleh hasil air susu sebanyak-banyaknya merupakan tugas yang pokok dari keseluruhan pekerjaan bagi usaha ternak perah. Tugas kedua adalah menjaga agar sapi tetap sehat dan ambing tidak rusak. Pelaksanaan pemerahan yang kurang baik mudah sekali menimbulkan kerusakan pada ambing karena infeksi mistis yang sangat merugikan hasil susu. Berikut adalah gambar sapi perah. Pemerahan dengan tangan atau manual. Pemerahan dengan tangan ini menghendaki suatu pekerjaan yang teliti dan halus, sebab kalau dilakukan dengan kasar akan buruk pengaruhnya terhadap banyaknya susu yang dihasilkan. Sebelum melakukan pemerahan susu sapi, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh peternak, di antaranya 1. Cuci atau bersihkan sapi dengan air hangat. 2. Kandang sapi sudah dibersihkan. 3. Peralatan yang akan digunakan berada dalam keadaan steril. Kegunaan pembersih ambing dengan air hangat bertujuan untuk 1. Merangsang keluarnya air susu. 2. Mengurangi kemungkinan air susu terkontaminasi oleh bakteri. 3. Mengurangi munculnya mistis atau menurunkan produksi susu hingga 30%. 4. Suhu air yang digunakan untuk mencuci ambing sapi berada di antara 48-57 derajat Celcius dan lebih baik jika air mengandung disinfektan. Pasca pemerahan. Selesai diperah, ambing dilap menggunakan kain yang telah dibasahi oleh desinfektan. Kemudian dilap kembali dengan kain yang kering. Setelah itu, juga dicelupkan ke dalam cairan disinfektan selama 4 detik. Semua peralatan yang digunakan untuk memerah juga harus dibersihkan, kemudian dikeringkan. Susu hasil pemerahan juga harus segera ditimbang, dicatat, kemudian disaring agar kotoran saat pemerahan tidak ikut masuk ke dalam susu. Pengaturan waktu pemerahan. Pertama, musim. Sapi yang melahirkan di musim dingin atau musim gugur, umumnya produksi susunya lebih tinggi dibandingkan yang melahirkan di musim panas. Jadi pada cuaca yang panas, produksi susu sapi umumnya menurun. Pada sapi yang digembalakan, umumnya produksi susunya menurun pada musim kemarau dibandingkan pada musim hujan. Ini hubungannya dengan ketersediaan hijauan makanan ternak. 2. Frekuensi pemerahan. Pada umumnya, sapi diperah 2 kali sehari, ialah pagi dan sore hari.
Pemerahan yang dilakukan lebih dari 2 kali sehari hanya dilakukan pada sapi yang dapat berproduksi susu tinggi. Misalnya, pada sapi yang produksi susunya 20 liter per hari dapat diperah 3 kali sehari. Sedangkan sapi yang berproduksi susu 25 liter atau lebih per hari dapat diperah 3 kali sehari. Pada sapi yang berproduksi tinggi, bila diperah 3-4 kali sehari, produksi susunya lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya diperah 1-2 kali sehari. Pemerahan 3 kali sehari akan meningkatkan produksi susu sebanyak 10-25% dibandingkan dengan pemerahan 2 kali sehari. Peningkatan produksi susu tersebut karena pengaruh hormon prolaktin yang lebih banyak dihasilkan daripada yang diperah 2 kali sehari. Bila sapi diperah 2 kali sehari dengan selang waktu yang sama antara pemerahan tersebut, maka sedikit sekali terjadi perubahan kualitas air susu. Bila sapi diperah 4 kali sehari, kadar lemak akan tinggi. Pada besok paginya, pada pemerahan pertama, makin sering sapi diperah, produksi susu akan naik. Nah, tugas terakhir yakni tugas ketiga. Dari penjelasan di atas, manajemen pemerahan pada sapi perah, temukan dan tuliskan informasi yang bisa kalian pahami dengan menggunakan kalimat sendiri. Silakan dicatat. Selamat mengerjakan anandaku tercinta, tetap semangat ya. Jangan lupa sarapan pagi sebelum mengerjakan. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Tetap sayangi ayah bunda kalian ya, sebagaimana kalian disayangi oleh ayah bunda di waktu kecil sampai saat ini. Semangat! Demikian penjelasan dari Bunda Indah. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.